Apalagi jika Indonesia lolos round 4, artinya kalau kekuatannya ditambah, maka peluangnya juga makin besar. Logikanya kan gitu. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, penentuan malam ini Indonesia akan melawan China guys. Jadi bersiap-siap semua kalian, saya sendiri, untuk menonton perlawanan yang paling sengit, yang paling epik, yang paling bersejarah pada malam ini di Stadium GBK. Sudah pasti kalian sudah awal-awal mungkin ya sudah buat persediaan di Gelora Bung Karno. Oke, berabe nih kalau lolos 4 negara belak-belakan ingin Indo gagal. Siapakah negara itu guys? Kemudian Malaysia di roasting dunia dan kemungkinan disanksi FIFA. Baru-baru ini Malaysia memainkan pemain naturalisasi. Dan saya tidak pasti guys, saya belum ambil info-info yang terkini, saya belum menjelajah untuk Malaysia punya pemain-pemain naturalisasi ini. Bagaimana kemungkinan mereka akan disanksi, karena baru-baru ini Malaysia lawan friendly dengan Verde Cape ya. Tidak tahu ini negara dari mana, saya pun baru mendengar nama negara ini, Verde Cape ya. Perlawanan pertama seri 1-1, perlawanan kedua Malaysia kalah 3-0, dan ada kelibat pemain yang disebutkan itu menjadi roastingan dunia, kemungkinan Malaysia disanksi FIFA. Apa benar berita ini guys? Yuk kita simak dulu dalam video pada kali ini. Segala hal yang telah dicapai timnas Indonesia mulai dari era ke-8 hingga sampai ke titik di mana Indonesia punya mimpi lolos Piala Dunia, tentu saja gak mak jegagik langsung terjadi. Ada yang namanya sebuah proses panjang, dan itu jelas gak mudah untuk dijalani, terutama untuk menciptakan tim seperti yang sekarang. Dan siapa sangka, di luar dari segala dinamika yang pernah terjadi, tim Garuda untuk sementara bisa duduk di posisi 4 klasemen sementara grup C yang katanya neraka. Yap, dengan masuknya jajaran pelatih hingga staf lainnya yang semua punya nama besar, serta masuknya beberapa pemain baru yang semakin meningkatkan value dari timnas Indonesia itu sendiri. Wajar jika probabilitas Indonesia buat lolos ke Piala Dunia makin besar adanya. Itulah kenapa, yap, bagai pohon pisang bertandan 3 yang langka, timnas Indonesia kini mencuri perhatian hampir di seluruh penjuru dunia, sehingga wajar jika ada yang gak suka. Termaksud 4 negara dari Timur Tengah yang benar-benar berharap Indonesia kalah dari China serta gagal lolos ke round 4. Sebab jika Indonesia sampai berhasil masuk ke round 4 atau bahkan ke Piala Dunia, secara otomatis itu akan merusak peta persaingan kekuatan baik itu di kawasan Asia Tenggara hingga level Asia secara luas. Dan Indonesia dijamin akan kedatangan lebih banyak pemain diaspora yang levelnya terbilang tinggi dari beberapa nama yang sekarang ada. Selain itu, ada beberapa dampak besar lainnya yang bakal terjadi untuk sepak bola Indonesia secara umum. Yap, di level ASEAN sendiri, suka tak suka Indonesia sekarang mampu melesat meninggalkan para kompetitornya. Termasuk Malaysia yang baru-baru ini kembali harus apes karena terancam sanksi FIFA terkait kontroversi naturalisasi pemain Deportivo Alaves, Facundo Garces. Hal itu pula yang membuat Malaysia kini benar-benar dapat roastingan dari dunia. Macam mana? Malaysia ini dia berbeda dikit lah dengan Indonesia terkait dengan pemain diaspora ini, karena Indonesia ini memang punya banyak pemain diaspora kan di luar, terutamanya di Belanda dan di Eropa, yang punya darah keturunan Indonesia. Kalau Malaysia ini agak sulit lah, saya pikir agak sulit. Memang ada juga, tetapi pemain-pemain di Inggris bukan mudah untuk mereka memilih Malaysia sebagai pemain yang dinaturalisasikan, karena mereka juga punya klub-klub ataupun di negara mereka sendiri, mereka mungkin lebih selesa ya dengan keadaan di tempat mereka. Jadi sulit sedikit, kecuali kalau pemain itu yang dia memang sudah bermain di Malaysia.
Contohnya Aguero, kemudian pemain daripada JDT yang sudah lebih 5 tahun bermain dengan JDT, yaitu Bergson. Itu kemungkinan bisa untuk dinaturalisasikan. Tetapi kalau pemain yang dia memang sudah berkarir di Eropa, bermain dengan klub di sana, sulit untuk dia memilih Malaysia. Dia berbeda dengan Indonesia, karena Indonesia ini punya Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir ini dia bisa melobi pemain-pemain ini untuk memilih Indonesia, karena dia punya marketing, dia punya kebijakan yang memang sudah tidak diragukan lagi, karena dia membawa Inter Milan selama 5 tahun, daripada Inter Milan itu di bawah, levelnya sampai ke atas. Itu hasil dari kebijakan Bapak Erick Thohir memimpin atau menguruskan organisasi ataupun klub dalam sepak bola ini. Oke guys, kita lanjut ya. ESPN pernah menulis kalau permainan timnas Indonesia sekarang udah jauh berbeda. Ya, soal itu kalian pun juga pasti ngerasain kok, di mana tim Garuda Betul. sekarang dinilai sangat bisa untuk melawan tim manapun di Asia untuk saat ini. Yap, dengan komposisi yang 80% diisi pemain yang mentas di luar negeri, menjadikan tim Garuda masuk sebagai tim yang wajib diperhitungkan. Dan keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa tim ini banyak mendapatkan sorotan media-media besar internasional. Bahkan FIFA pun juga sekarang sering banget membuat postingan terkait Indonesia di dalam sosial medianya. Jelas semua itu harusnya bisa menjadi tambahan pelecut semangat bagi tim Garuda untuk terus melangkah maju. Serta mudah-mudahan segala sorotan yang masuk nggak malah menjadi beban dan pressure bagi para pemain untuk bisa perform di atas lapangan, kan gitu. Yap, secara umum, dari pertandingan demi pertandingan di round 3, apa yang dicapai Indonesia sebagai tim debutan terbilang cukup oke. Meskipun ada match-match yang seharusnya bisa dimenangkan tapi malah gagal. Tapi harapan itu sejatinya masih ada, karena Indonesia kini masih duduk di posisi 4 dengan 9 poin. Di luar permainan, satu hal sih yang bikin kita semua salut sama tim ini, yaitu soal fighting spirit para pemain yang benar-benar siap melakukan apapun buat Garuda. Nah, berkaca dari situasi yang ada sekarang, wajar jika sekarang banyak media-media asing ternama menilai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jadi lebih terbuka, kendati semua masih harus ditentukan di 2 laga sisa round 3. Yap, dengan kekuatan pemain abroad yang dimiliki serta kesatuan sinergi antara PSSI beserta pemerintah dan juga dukungan supporter yang luar biasa, menjadikan Indonesia nggak bisa lagi dianggap sebagai underdog, kan gitu. Nah, selayaknya pohon yang semakin tinggi, maka semakin kencang pula angin menerpa. Tetap aja, ada pihak-pihak yang berharap Indonesia ini gagal. Dan dikutip dari berbagai sumber, saat ini ada 4 negara yang semuanya berasal dari tim Teng yang berharap betul Indonesia kalah dari China serta gagal melaju ke round 4. Yang mana 4 negara itu adalah Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan juga ini ya, negara-negara yang yang adalah tim yang berpeluang lolos ke round 4. berpeluang lolos selain juga. tentunya Irak yang mungkin jadi satu-satunya tim Timur Tengah yang respect sama kita. Pertanyaannya, kenapa 4 negara itu pengen kita gagal? Jawabannya sederhana. Jika Indonesia sampai lolos ke round 4, maka udah pasti kekuatan pemain Indonesia akan ditambah. Yang mana itu juga udah ditegaskan oleh Pak Erick dalam sebuah wawancara. Meskipun di Juni ini enggak, tapi ke depan pasti akan ada lagi. Apalagi jika Indonesia lolos round 4, artinya kalau kekuatannya ditambah, maka peluangnya juga makin besar. Logikanya kan gitu. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim. Yap, bila nantinya Indonesia lolos ke round 4, kemungkinan Indonesia akan segrup sama Qatar, Oman, ataupun Uni Emirat Arab. Nah, soal si Qatar ini, bukan rahasia lagi jika tim ini emang mengandalkan duit buat mencapai tujuan. Dan benar aja, di round 4 nanti, 99,99% tuan rumahnya adalah Qatar beserta Arab Saudi. Kalau alasan Arab gak pengen ketemu Indonesia lagi itu wajar, karena di 2 laga di round 3 mereka gak bisa menang. Mungkin satu-satunya hambatan kalau ketemu Arab di Jeddah, ya soal cuacanya yang gila-gilaan. Lah Qatar, gak cuman panas cuaca, tapi juga fulusnya. Dan sejatinya, gak cuman Indonesia aja yang pernah jadi korban kelicikan mereka, tapi udah banyak tim yang mengalami itu. Kemudian, jika semisal Indonesia mampu melewati round 4 dan lolos ke Piala Dunia, amin. Secara otomatis peta persaingan tim Asia akan rusak
ataupun berubah, di mana Indonesia secara nggak langsung akan masuk ke jajaran tim elit Asia. Dan sudah pasti, hal itu akan bikin lebih banyak pemain diaspora yang mau untuk jadi WNI, yang mana itu jelas akan membuat kekuatan timnas Indonesia jadi lebih oke. Bila Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia, maka otomatis peta kekuatan di Asia 100% akan berubah. Lebih lanjut, soal ketidaksukaan negara-negara tadi jika Indonesia mampu lolos, yang pasti soal impact ke sepak bola Indonesia itu sendiri secara umum, di mana setidaknya ada 6 dampak signifikan di berbagai sektor jika tim Garuda mampu mencapai Piala Dunia 2026. Pertama, pasti soal peningkatan peringkat FIFA. Kedua adalah dampak ekonomi yang positif, ini bahkan secara dampak instan. ekonomi. Lolosnya Indonesia ke Piala Dunia diprediksi akan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional, sektor pariwisata, perdagangan merchandise, hak siar televisi, sponsor produk, hingga sektor transportasi berpotensi mengalami peningkatan. Selain itu, pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga dapat meningkat karena banyaknya kegiatan nonton bareng atau nobar. Ketiga, meningkatkan market value pemain dari timnas Indonesia itu sendiri, yang dijamin melonjak apabila tim Garuda mampu tampil di Piala Dunia. Keempat, soal ketertarikan pemain keturunan yang makin meningkat. Kelima, soal peningkatan infrastruktur sepak bola. Sebuah pencapaian besar bagi Indonesia apabila mampu lolos ke Piala Dunia, dan itu sangat memungkinkan bisa mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk lebih serius dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur sepak bola di Indonesia karena pastinya sorotannya akan lebih luas. Stadion yang lebih baik, fasilitas latihan yang memadai, dan program pengembangan usia dini dapat menjadi fokus utama untuk memastikan keberlanjutan prestasi di masa mendatang. Selanjutnya yang keenam, dengan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia, jelas itu akan menjadi sumber kebanggaan nasional yang luar biasa, yang mana hal itu dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola, mendorong lebih banyak generasi muda untuk terlibat dalam olahraga ini, dan memperkuat dukungan terhadap liga domestik serta pembinaan. Pokoknya, lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 sudah pasti akan membawa dampak positif yang luas, tidak hanya dalam dunia sepak bola, tetapi juga dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Asik. Di sisi lain, di saat Indonesia sedang fokus menapaki level tertinggi, ada tetangga kita Malaysia yang kembali kena masalah. Selain kekalahan 3-0 atas Cape Verde di laga persahabatan, saat ini Malaysia juga sedang diambang sanksi FIFA, yang mana itu berkaitan dengan proses Malaysia pemain Deportivo Alaves, Facundo Garces. Bek tengah berusia 25 tahun tersebut diketahui memang udah bergabung dalam sesi latihan bersama timnas Malaysia. Namun tadi, proses naturalisasinya memunculkan kontroversi, terutama karena belum jelasnya keterkaitan sang pemain dengan Malaysia secara garis keturunan. Secara hukum, Garces memang sudah sah menjadi warga negara Malaysia. Akan tetapi, publik dan pecinta sepak bola di kawasan Asia Tenggara mempertanyakan keabsahan proses naturalisasi tersebut, yang mana permasalahan utama terletak pada asal-usul keluarganya. Media-media di Vietnam pun benar-benar memprotes keras dan menuntut masalah ini bisa dikasih kejelasan. Dan dengan situasi seperti ini, Vietnam harusnya bisa protes ke FIFA dan melaporkan Malaysia, di mana laporan ini berdasarkan status pemain Malaysia yang belum jelas asal-usulnya, tapi tiba-tiba sudah bisa bermain untuk Harimau Malaya. Nah, pihak Malaysia akhirnya mengklarifikasi asal-usul pemain mereka. Untuk Facundo Garces, kabarnya neneknya berasal dari Malaysia, sehingga hal itu bisa membuatnya memperkuat timnas Malaysia. Terlepas dari apapun, buat Indonesia sendiri, sebelum berpikir dan berangan-angan terlalu jauh, hadapi dulu apa yang ada di depan mata, yaitu 2 laga krusial di bulan Juni melawan China serta Jepang. Kalau 2 laga sisa itu bisa dilewati dengan hasil positif, insya Allah jalan ke Amerika, Kanada, dan Meksiko akan jauh lebih terbuka. Emang sih nggak gampang, dan sudah pasti rintangannya akan jauh lebih sulit, mengingat tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Tapi jika ingin benar-benar dikatakan to the next level, bisa nggak bisa, suka nggak suka, pokoknya semua rintangan baik teknis maupun non-teknis harus bisa dilewati. Dari situ baru deh kita bisa melihat sejauh mana level timnas Indonesia ini berada. Jelas masih banyak hal yang harus diperbaiki, karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang kan gitu. Dan buat Malaysia, hayo lo, kalian sekarang bisa aja bernasib sama kayak Timor Leste di tahun 2017. Yang mana ketika itu FIFA dan AFC menyatakan 9 pemain naturalisasi Timor Leste tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Alhasil Federasi Sepak Bola Timor Leste dijatuhi sanksi berat, yaitu mereka dilarang ambil bagian dalam kualifikasi Piala Asia 2023 dan diwajibkan mereformasi sistem perekrutan pemain asing.
Ya sebagai tetangga yang baik kita doakan aja biar mereka bisa buktiin semuanya. Karena kayaknya mereka beneran mau ngumpulin dulu skuad-skuadnya baru deh berani nerima ajakan tanding sama Indonesia. Tapi kembali lagi, moga-moga aman deh ya, kan gitu. Dan buat semua elemen timnas Indonesia, fokus serta mudah-mudahan berhasil. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, kita fokus kepada perlawanan Indonesia lawan China ini guys. Pasal pemain-pemain naturalisasi Malaysia dan sebagainya itu kita ketepikan dulu. Yang pentingnya malam ini Indonesia lawan China, kita beri dukungan untuk Indonesia menang dan selangkah ke Piala Dunia 2026. Ini mungkin ada lagi babak keempat selepas ini. Tetapi perlu menempuhi lawan yang kedua selepas ini, yaitu Jepang yang bermain pada 10 Juni bermain di Jepang nanti. Nah itu mungkin agak sulit untuk menang, tapi kita tetap optimis dan semangat memberi dukungan, mendoakan semoga ada keajaiban di Jepang nanti, Indonesia lawan Jepang. Memang kita akui bahwa Jepang itu sudah levelnya itu sudah berbeda dengan mana-mana tim pun di Asia ini, karena Jepang semua perlawanan mereka menang ya, tanpa ada kekalahan. Dan kalaupun lawan Indonesia ini, Indonesia bisa seri dengan Jepang, sebenarnya itu sudah cukup. Itu artinya satu kemenangan untuk Indonesia. Tetapi yang pentingnya malam ini, Indonesia wajib menang ke atas China. Karena momentum dan semangat apabila menang itu, mereka akan bawa melawan Jepang nanti. Itu yang pentingnya. Oke. Kita imbas kembali di bagian lini belakang. Ada Rizky Ridho dikuatkan dengan Bang J, Misilges, Justin Nobne. Di bagian lini tengah, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Jo, mungkin Jordi Amat di belakang, dan mungkin juga akan bermain di tengah. Di bagian lini depan yang saya tidak sabar untuk melihat menonton ini adalah Oli Romini dan juga Lili Pali. Ini kombinasi yang unik. Saya pikir kombinasi dua ini yang mungkin akan menggegarkan gawang China. Di menit awal sehingga menit ke-20 pasti Indonesia ini akan menyerang habis-habisan. Kalaulah diturunkan dua pemain ini, Oli Romini dan juga Lili Pali ini, mereka pasti akan mencoba sesuatu keajaiban di 20 menit awal ini. Yang penting pertahanan Indonesia malam ini perlu solid dengan gabungan Bang J, Misilges, dan juga Rizky Ridho. Kemungkinannya tiga ini. Dan ada lagi Justin Nobne, ada lagi Jordi Amat di situ, Kevin Dix, siapa lagi, Sheni Patinama. Ada beberapa pilihan. Jadi sebenarnya Patrick Kluivert ini mungkin pusing juga memikirkan siapa pemain di starting 11 yang ingin diletakkan dalam pemain utama atau pemain inti ini, karena di babak pertama ini perlu ada cetakan gol untuk Indonesia supaya mereka punya kelebihan awal itu. Itulah saya jangkakan di menit pertama hingga menit ke-20 itu, kalaulah gabungan Oli Romini dan Lili Pali ini dapat diturunkan sebagai starting 11, mungkin ada kelebihan untuk timnas Indonesia guys ya. Oke, mungkin saya punya pandangan pendapat pribadi sendiri itu saja pada hari ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat pribadi bagaimana Indonesia malam ini. Saya menjangkakan dan saya terus memprediksikan hari ini Indonesia menang atas China 2-0 ya. Nah ini saya punya prediksi. Kalian punya prediksi bagaimana? Komentar di ruang kolom 2. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.